apa langkah-langkah apa kalau kita harus mulai dari mana ini untuk menyatukan umat ini? Eh, Memang kalau mau kita tarik, sebenarnya pendidikan itu dimulai dari rumah masing-masing. Jadi kayak anak kecil aja dulu, anak kecil kan karena belum tahu apa itu iman, giliran depan keluarganya, depan orang tuanya disuruh puasa dia diam, nggak makan. Giliran dia sendirian di kamar, dia minum, kamar mandi dia minum, karena belum ada kesadaran, kecintaan. Remaja ketika sudah punya bekal, dimanapun dia berada, ketika temannya ngajak, ayo dong kita nongkrong dong, kita inilah minum-minum lah, kita santai-santai lah, ngumpul lah sama cewek-cewek misalnya begitu. Ketika orang yang nggak punya iman di hati akan terbawa. Tapi orang yang ada nabi di dalam hatinya, bukan dia tidak hanya ikut, bukan hanya dia tidak ikut, tapi dia akan melakukan perubahan. Menjadikan idola Nabi Muhammad, Iya. uswatun hasanah. Jadi idola. Dan dia akan memberikan penyadaran bagi teman-temannya yang salah arah selama ini. Kalau nggak ada itu sulit. Jadi para anak muda harus dekati tokoh-tokoh ulama. Ya, banyak sekarang kita punya ulama sangat banyak. Dan kita yakin semuanya bisa memberikan arahan kepada kaum muslimin Indonesia, khususnya para pemuda. Nanti kalau sudah seperti itu, maka dimanapun kita tempatkan anak-anak muda ini, dia akan menjadi penyebar kebaikan. Ya, Saya rasa benar, begitu. menarik sekali ilustrasinya. Tapi begini Ustadz ya, kalau ulama itu kan sekarang macam-macam sudah Ustadz pilihannya. Kalau kita bicara dalam konteks ini ya, kalau sudah menjelang pemilu, pilpres, itu pilihannya beda-beda. Kita tidak punya satu kesatuan, misalnya apa mau diarahkan remaja ini kemana? Yang benar tuh, tidak punya kriteria. Sekarang kalau kita bicara dalam konteks pemuda atau remaja, kita bagaimana merumuskan politik pemuda, pemuda politik. Kalau menurut saya, politik pemuda itu harus ada rumusannya. Jadi pemuda ini mau diarahkan kemana? Kalau pemuda berpolitik, ya tadi itu ditarik-tarik sesuai dengan kepentingannya itu. Termasuk ya mohon maaf, termasuk yang menarik-narik itu ya ulama gitu. Oke. Tanpa memberikan suatu pencerahan sebetulnya mengapa harus memilih ini. Iya. Alasan apa? Misalnya kita menggiring remaja itu memilih si A, si B, siapa. Betul. Nah, lain kalau Ustadz tadi dalam perbincangan di luar podcast ini kan sudah ngomong, saya mengidolakan Sandiaga Uno karena alasannya bla 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 ini misalnya. Tapi ini tidak dijelaskan kepada pemuda. Ya sudah pokoknya milih ini aja. Kenapa? Ini ada anunya, ada apa namanya hadiah-hadiahnya. Ada akhirnya ujung-ujungnya ke money politik. Iya. Jadi rusaknya sistem politik kita itu karena banyak pemimpin-pemimpin kita, termasuk sebagian para pemuka-pemuka agama, mengarahkan pemuda-pemuda tadi pada jalan memilih bukan idolanya gitu. Bukan tanpa maksud saya tidak memiliki tidak alasan alasan yang diberikan kepada mereka. Betul. Ini menurut Ustadz bagaimana? Kita, Bagaimana kita mengedukasi gitu? betul. Jadi kalau ada satu ungkapan itu Prof yang sangat indah, ya arifil haq ta'rif ahlah. Ketahuilah dulu apa itu kebenaran, nanti engkau akan mengetahui siapa orang-orang yang ada pada kebenaran. Jadi anak muda ketika melihat, dia jangan melihat sosoknya. Kita edukasi mereka, ini loh nilai-nilai yang harus kita kedepankan dalam memilih sosok pemimpin. Tinggal kemudian dicari orang-orang mana yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Jadi jangan at-ta'assub, jangan asabiyah, apa tuh bahasa Indonesianya asabiyah, fanatik. Jangan fanatik dulu sama sosok. Akhirnya apapun yang dilakukan pasti benar. Sebelum diuji. Gitu ya? Sebelum diuji. Pokoknya ntar dia buat salah. Oh enggak, itu maksudnya dia begini. Sedemikian rupa dia akan mengolah gimana caranya yang dia idolakan ini pasti benar. Apapun itu. Mau salah pasti nomor satu dia. Kita kita edukasi supaya kenal dulu kriteria. Bukan kebenaran tapi pembenaran itu. Jadinya pembenaran. Pembenaran terus itu. Pembenaran terus karena dia udah terlanjur mengidolakan. Udah terlanjur dukung, support.
harusnya kita edukasi. Ini nilai-nilainya A, B, C. Islam mengajarkan dalam memilih pemimpin ini nilai-nilainya. Tinggal nanti dicari kira-kira sosok mana yang paling menguasai atau Iya, paling iya. memiliki sifat-sifat Mendekati tadi. cita-cita, ya. Mendekati Paling mendekati cita-cita cita-cita itu. yang kita harapkan bersama-sama. Mungkin begitu, Prof. Kita harus edukasi. Ya, tapi menurut antum ya di Indonesia ini calon-calon yang berkaliber itu banyak apa langka masih? Kalau menurut saya pribadi, Prof, sebenarnya kalau yang saya tahu itu ya, eh, ya ada. Tapi saya yakin sebenarnya yang kita nggak tahu pun pasti banyak. Tapi ya tadi kita kembalikan lagi dari kriteria yang sudah dituliskan, digariskan oleh Nabi, kita tinggal cari. Tapi ada kecenderungan ya remaja itu ya mungkin karena apa namanya Semangat. semangatnya belum matang sehingga banyak yang sok tahu gitu deh. Sok tahu ya mungkin tidak terpengaruh dari tokoh-tokohnya atau idolanya tapi merasa sok tahu ini aja kan. Nah, bagaimana kita mengarahkan remaja-remaja yang seperti itu kepada ini loh pembuktian bahwa Anda itu jangan asal memilih orang nanti menyesalnya itu lama ya. Anda Iya. harus dengan akal sehat. Iya. Itu gimana? Kalau saya di dalam pengajian, dalam atau pengajian mengajar kepada- sering gini, gimana? Prof. Sering gini, Prof. Saya dalam pengajian memang kebetulan tadi betul Prof sampaikan banyak anak-anak muda yang hadir di pengajian-pengajian, termasuk pengajian-pengajian saya pribadi. Sering saya kasih edukasi. Kita di zaman di mana informasi tersebar begitu cepat, begitu mudah, maka hati-hati jangan sampai termakan yang namanya hoax. Karena kalau seandainya kita sampai termakan, apalagi ikut menyebarkan, kita akan konsekuensinya sangat-sangat berat. Waktu itu ada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru daripada Suhaibul Maulid Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, diberikan kelebihan oleh Allah bisa pandangannya bisa tajam melihat kondisi yang ada di alam barzakh. Kemudian disaksikan ada satu orang yang tersiksa. Ketika ditanya apa penyebabnya, saya pernah nyebar fitnah. Terus apa belum minta maaf? Sudah. Tapi karena sudah terlanjur tersebar dan dampaknya sama orang ini jadi begitu berat, walaupun dia sudah maafkan saya, tapi karena satu kata yang keluar dari lisan saya itu tersebar luas dan dampaknya berat bagi dia, bagi keluarganya dan bagi banyak kalangan. Akhirnya apa? Selama kabar itu terus tersebar, maka selama itu pula aku akan mendapatkan azab. Sehingga anak muda harus betul hati-hati. Sering saya bilang hati-hati, begitu mudah nanti tanganmu menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar. Sehingga harus benar-benar selektif dalam menyebarkan berita, dalam menerima berita, sehingga tidak termakan hoax dan informasi yang didapatnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Menarik sekali perbincangan ini Ustaz, tapi ini di segmen terakhir. Betul. Saya sekali lagi minta statement terakhir dari Ustadz ya. Baik. Tentang harapan kepada pemuda kita nih. Pemuda kita ke depan nih, pemuda-pemuda muslim ya. Baik. Ini ditujukan kepada pemuda muslim seluruh Indonesia. Bagaimana sikapnya nanti ya kita menghadapi perubahan-perubahan dan dinamika sosial ini. Betul. Saya teringat wasiat Nabi besar Muhammad Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya itu kan disebutkan irtanim khamsan qabla khamsin. Betul. Ambil kesempatan 5 sebelum 5 kesempatan datang. Betul. Yang pertama itu syababaka Qabla qabla haramika. Ini saja satu poin di penting. Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum masa tua datang. Sebab kalau masa tua datang sudah terlambat kita untuk berjuang, untuk ini terlambat. Nah, saya ingin statement terakhir ini dari Ustadz, bagaimana harapannya menyangkut persoalan ini. Fadhil. Terima kasih Prof. Intinya kalau boleh menyampaikan kesimpulan, bahwasanya masa muda ini adalah masa keemasan setiap manusia. Betul sekali. Diperlukan keseriusan
kesungguh-sungguhan, jangan sampai lewat begitu aja tanpa nanti nyeselnya akan begitu dirasakan. Sehingga jangan disia-siakan, jadilah anak muda yang berprestasi, jadilah dulu ada acara TV itu, yang muda yang beragama, Yang bermanfaat. yang Khairun nas anfa'ahum linnas. anfa'uhum linnas, sebarkan terus manfaat bagi banyak orang agar menjadi sebaik-baik manusia. Dan sadarilah olehmu bahwasanya Nabi begitu mengharapkan banyak hal darimu. Nabi mengharapkan kalian wahai para pemuda untuk melanjutkan perjuangan beliau, untuk melanjutkan mengambil dan membawa tongkat estafet perjuangan Nabi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga engkau bukan hanya menjadi penerus yang baik, tapi juga nanti ketika tiba saatnya datang anak keturunan, anak cucu, engkau juga jadi pendahulu yang baik dan contoh yang baik bagi mereka. Benar sekali, luar biasa sekali. Terima kasih, Sama-sama, jazakumullah khair. Prof. Makasih Pada banyak, Prof. Ustadz, sampai jumpa lagi nanti dalam kesempatan yang lain. Amin. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih banyak sahabat muslim yang berbahagia, rahimakumullah. Kita jumpa lagi dalam channel yang sama, yaitu ngobrol dalam tema-tema yang lain yang lebih menarik insyaallah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.